Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Sigit, Bapak Ibu, akan menyampaikan materi berpikir dan menjadi kaya. Ya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dr. Sigit Setiawadi, SPOG, ya, lahir tahun 54, istri 1, anak 3. Terus saya SD, SMP, SMA ada di Probolinggo, kemudian FK UNER tahun 873 masuk, lulus 80. Kemudian saya bekerja di Puskesmas di Puskesmas Kerek, kemudian Puskesmas Montong di Tuban. Tahun 88 saya keluar dari Puskesmas dan spesialisasi di Surabaya. Nah, lulus tahun 93, kemudian minta didinaskan di Pacitan. Kemudian tahun 96, setelah 3 tahun di Pacitan, saya pindah ke Malang, dinas di Rumah Sakit Saiful Anwar, tapi saya membuat rumah di Batu. Nah, setelah rumah dan sekaligus rumah sakit saya di Batu selesai, itu ada sesuatu yang mengubah kehidupan saya, yaitu kedatangan 3 orang janda dokter jualan door to door, ya, sepeninggal suaminya. Jadi mereka tadinya tidak bekerja, suami meninggal, kemudian mereka harus jualan door to door karena anak masih butuh. Nah, kalau hanya 1 orang mungkin kebetulan ya, tapi dalam waktu kurang dari 2 minggu itu ada 3 yang datang. Jadi saya pikir ini pesan dari atas yang harus saya cermati. Dan pesannya jelas, yaitu dokter tidak aman. Semakin tinggi penghasilannya, semakin tidak aman untuk keluarganya. Jadi tahun 97 sampai tahun 2003 itu saya mencoba berbagai macam investasi, gagal untuk melindungi istri saya. Kemudian tahun 2003 sampai 2005 saya diajak anak saya untuk menjalankan sebuah bisnis. Dan hasilnya nggak umum, Bapak Ibu, ya. Jadi tanggal 17 Agustus 2005 saya memutuskan untuk berhenti praktek dan mengajukan pensiun dini. Dan sejak tahun 2005 itu sampai sekarang saya menjadi provokator, gitu ya. Jadi main navigator untuk mengarahkan pola pikir orang dan mentor bisnis gratis, ya. Jadi saya membangun tempat mentoring ini, yaitu komunitas Debaca. Ini di samping saya banyak orang-orang yang sudah berhasil saya mentori. Nah, yang perlu diketahui adalah dalam proses mentoring itu semuanya diawali dari pikiran, Bapak Ibu, ya, pola pikir. Jadi pikiran itu nanti akan menjadi perkataan dan tindakan, kemudian tindakan yang diulang-ulang akan menjadi kebiasaan, kebiasaan yang dilakukan terus-menerus akan menjadi karakter, dan karakter itulah yang akan menjadi nasib kita. Jadi tidak akan pernah ada perubahan, ya, perubahan nasib tanpa didahului perubahan pola pikir. Nah, prinsip perubahan menurut Zig Ziglar adalah cari mentor, ikuti apa kata mentor, dan semakin tidak disukai arahannya, semakin perlu untuk diikuti. Dan masalahnya ini tidak mudah, Bapak Ibu, ya, sehingga dikatakan bahwa di agama saya Islam, ya, jihad terbesar kita adalah merubah diri sendiri atau mengalahkan diri sendiri, mengubah pandangan kita tentang hal-hal yang tadinya kita anggap benar atau kita anggap salah menjadi kebalikannya. Nah, nanti tolong perhatikan, setelah presentasi ini selesai, Anda nanti bisa melihat sendiri betapa banyak hal-hal yang tadinya Anda anggap benar sebenarnya salah, ya, di bidang keuangan, ya, tentunya, ya. Nah, sekarang terserah Anda apakah Anda mau berubah apa tidak. Nah, kita lihat, ya, mengapa 95% orang itu tidak kaya. Paling tidak ada 5 itu alasannya. Yang pertama, pola pikirnya miskin, atau pola pikir kekurangan, atau pola pikir bekerja mencari uang. Yang kedua, memiliki plafon rezeki rendah, ya. Plafon rezeki itu batas atas rezeki. Yang ketiga, memiliki mental block tentang uang, dan keempat, memiliki finansial, ya, kecerdasan finansial yang rendah, dan yang terakhir, memiliki pengetahuan tentang bisnis bersistem yang rendah. Nah, solusinya apa? Ya, tentu saja kelima hal itu dirubah, ya. Plafon rezeki, ya, dinaikkan, pola pikir miskin menjadi pola pikir kaya, meningkatkan kecerdasan finansialnya, menghilangkan mental blok keuangan, dan meningkatkan pengetahuan bisnis bersistem. Dan itu sebenarnya kita beri di mentoring gratis via WA dan Zoom, ya. Ada. Jadi yang pertama saya bahas adalah mengubah pola pikir. Pola pikir kita itu tergantung di mana kita dilahirkan dan tumbuh, ya. Khususnya mulai lahir sampai umur 7 tahun, itu golden periodnya. Kalau kita lahir di lingkungan orang yang bekerja mencari nafkah, maka kita akan memiliki pola pikir miskin atau pola pikir bekerja mencari uang. Dan setelah besar,
tujuan hidupnya adalah bekerja mencari uang. Dan akan selalu dibuat untuk tidak memiliki uang supaya rajin bekerja. Nah itu didorong untuk menghabiskan terus uangnya. Nah kalau kita lahir di lingkungan orang yang sangat kaya, miliarder yang sudah tidak perlu bekerja lagi untuk mendapatkan uangnya gitu ya, maka kita akan punya pola pikir kaya, yaitu hidup nyaman, uang datang terus. Nah nanti setelah kita besar, kita akan didorong untuk hidupnya membangun aset ya. Jadi aset itu yang akan menghasilkan dan kita nanti akhirnya berkelimpahan. Nah sekarang bagaimana ciri pemilik pola pikir miskin? Ya, yaitu selalu tidak punya uang. Jadi ada dua tipe, miskin tipe 1 itu seperti kuli, karyawan, pedagang kecil dan lain-lain ya. P7 pergi pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan ya. Sudah bekerja keras bertahun-tahun, penghasilannya segitu-gitu aja. Miskin tipe 2 seperti saya dulu ya, dokter, pengacara, pemilik restoran besar dan lain-lain, direktur dan sebagainya. Sudah berpenghasilan besar bertahun-tahun, tabungannya segitu-gitu aja. Sama-sama nggak punya uang. Nah, kalau pemilik pola pikir kaya, ciri-cirinya adalah awalnya dia menunda kenyamanan, menyederhanakan hidup. Hidup jauh di bawah kemampuan keuangannya. Setelah asetnya terbangun dan menghasilkan uang banyak, kemudian dia hidup nyaman untuk selamanya. Ya. Nah sekarang bagaimana cara mengubah pola pikir ya? Kalau cara lama kita perlu merantau keluar dari lingkungan lama kita, mencari lingkungan baru, yaitu mencari lingkungan orang kaya, kemudian magang kita di situ atau mengabdi atau mencari ilmu di lingkungan orang kaya. Kalau kita bekerja mencari uang di situ kita nggak dapat. Cara yang baru adalah mendengarkan ATBS, audio terapi bawah sadar yang kita siapkan di bimbingan, kemudian mencari mentor dan bergaul di lingkungan komunitas Debaca. Nah, yang kedua adalah plafon rezeki ya, itu perlu ditingkatkan. Plafon rezeki itu adalah batas atas rezeki kita, Bapak Ibu, namanya plafon ya. Dan tinggi plafon rezeki kita adalah rata-rata penghasilan 6 sampai 10 orang yang paling mempengaruhi kita. Ya, kita mungkin tidak tahu penghasilan mereka, tapi secara bawah sadar kita komunikasi dan saling mencocokkan penghasilan. Jadi kalau Anda bergaul dengan orang penghasilan 2 juta, 3 juta, 4 juta, 1 juta, 2 juta, rata-rata 3 juta ya, rata-rata plafon rezeki Anda 3 juta. Dan penghasilan kita selalu di bawah plafon rezeki kita. Kalau kemudian karena satu dan lain meningkat di atas plafon rezeki, akan diturunkan lagi oleh bawah sadar kita. Entah dimunculkan pesaing, ya, kalau karyawannya dipecat, dibuat bangkrut dan lain-lain. Itu. Nah, cara meningkatkan plafon rezeki sama dengan cara meningkatkan pola pikir, yaitu mencari tempat pergaulan baru. Jadi kalau cara lama ya merantau, mencari orang kaya, kemudian mengabdi, magang, ya, cari ilmu di situ dan lain-lain. Cara baru ya mendengarkan audio terapi bawah sadar 21 kali dan mencari mentor dan bergaul di komunitas Debaca ya. Nah, yang ketiga adalah tentang mental block keuangan dan mental block kaya ya. Di dalam pikiran kita ini ada mental block, yaitu kepercayaan yang salah tentang uang dan kaya ya, yang kita peroleh dari ketika 0 sampai 7 tahun ya. Misalnya uang tidak dibawa mati ya, uang itu memecah persaudaraan, uang itu sumber segala masalah, itu kepercayaan-kepercayaan yang masuk ke kita. Atau orang kaya itu pelit, orang kaya itu suka memanfaatkan orang lain, orang kaya itu jahat, ya itu sesuatu yang dimasukkan oleh lingkungan kita. Dan menjadi mental block yang tidak memungkinkan kita untuk jadi kaya. Ya. Karena apa? Kita akan didorong terus untuk tidak memiliki uang. Karena uang itu negatif, kaya itu negatif. Ya, sehingga memilih uang berapapun, dapat uang berapapun, didorong untuk menghabiskan. Mulai beli motor baru, beli mobil baru, memperbaiki lantai, dorongan yang tidak akan muncul kalau kita tidak punya uang. Baru muncul kalau kita punya uang. Nah, ada dua cara untuk menghilangkan mental block. Yang pertama adalah mengubah kalimat negatif menjadi positif. Misalnya, uang adalah sumber segala masalah, diganti dengan tidak punya uang adalah sumber segala masalah. Atau uang tidak dibawa mati, diganti dengan ya uang itu dibawa mati dalam bentuk amal jariah. Atau uang kadang-kadang bisa menghindarkan kita dari kematian, ya, karena berobat dan lain-lain. Terus cara berikutnya untuk menghilangkan adalah dengan save.
Spiritual Emotional Freedom Technique, ya. Itu nanti akan diajarkan juga di bimbingan, ya. Jadi mengetuk-ngetuk berbagai 18 titik. Masalah yang keempat yang membuat kita tidak bisa kaya adalah kecerdasan finansial kita yang rendah. Ya. Jadi harus ditingkatkan, ya. Untuk kecerdasan finansial itu kita harus mengerti 6 hal, ya. Secara singkat akan saya sebut karena ini nanti akan ada di dalam bimbingan, ya. Bimbingan gratis itu bernama BMR, ya, bimbingan menarik rezeki, ya. Jadi silakan hubungi orang yang mengirimkan video ini, ya, untuk bisa ikut BMR secara gratis. Jadi ada 6 hal yang untuk dipahami. Yang pertama, membedakan aset dan beban. Banyak orang tidak bisa membedakan aset dan beban. Rumah dianggap aset sehingga rumah diperbesar, diperindah, diperluas, padahal bukan, gitu, ya. Salah dari situ aja sudah salah menggunakan uangnya. Kedua, kita harus tahu cash flow arus uang kita dari mana ke mana. Kita mengira kalau penghasilan kita besar berarti kita orang kaya. Enggak lah. Kita baru kaya kalau cash flow kita adalah cash flow-nya orang kaya. Ada 3 macam cash flow orang miskin, cash flow kelas menengah, dan cash flow orang kaya, ya, nanti akan diajarkan. Kemudian yang ketiga adalah cara menggunakan uang. Apakah kita peminjam, ataukah kita penabung, atau kita investor. Ya, itu beda-beda nasibnya. Dan cara mendapatkan uang juga gitu, ada 4 itu, cash flow kuadran, ya, nanti ada 4. Sebagai employee, sebagai self-employed, ya, employee itu pegawai, ya, karyawan. Self-employed itu mandiri lah, bekerja mandiri, ya, sebagai pemilik toko, pemilik restoran, kemudian seperti saya, dokter, notaris, dan lain-lain itu. Kemudian ada kuadran B, business owner, pemilik bisnis bersistem, bisnis yang bisa ditinggal, ya. Dan investor, itu 4 cara itu, ya. Dan yang kelima, membedakan penghasilan aktif dan pasif. Penghasilan aktif itu adalah penghasilan dengan tenaga kita, dan itu tidak bisa membuat orang jadi kaya, Bapak Ibu. Yang bisa membuat orang jadi kaya adalah penghasilan pasif. Karena apa? Karena definisi kaya yang ke-6 terakhir, dan miskin adalah orang kaya adalah orang yang penghasilan pasifnya lebih besar dari biaya hidupnya. Itu orang kaya. Orang miskin adalah seseorang yang harus bekerja keras untuk mempertahankan tingkat kehidupannya yang semakin lama akan semakin tinggi, gitu, ya. Itu. Jadi kalau Anda memahami 6 hal itu, Anda cerdas finansial, ya. Ya, yang terakhir adalah pemahaman yang rendah tentang bisnis-bisnis bersistem. Sehingga akhirnya apa? Sering tertipu, ya. Bisnis-bisnis ini katanya itu, ya, investasi bodong, itu tertipu. Ya, dan justru sering menolak bisnis yang bagus, gitu, ya. Bisnis yang bagus ditolak. Yang tidak bagus karena menghasilkan besar diterima, gitu, ya. Nah, salah memilih bisnis, Bapak Ibu, ya. Dikira kalau bisnis itu penghasilannya besar, hasilnya cepat, aman, itu bagus. Padahal itu pasti tipu-tipu. 3 kata yang tidak bisa digandeng di keuangan itu adalah besar, cepat, aman. Nah, sekarang bagaimana kalau Anda sudah katakanlah mengikuti BMR, ya. Kemudian pola pikir mulai terbentuk meskipun masih lemah lah, ya. Maka ya kembali pada bagaimana mengubah pola pikir menjadi nasib, yaitu pikiran itu menjadi perkataan atau tindakan yang diulang-ulang menjadi kebiasaan yang terus-menerus dilakukan menjadi karakter, dan karakter itu yang menjadi nasib kita. Jadi setelah pola pikir kita mulai terbentuk, ikut BMR, mendengarkan ATBS, bergaul dengan orang yang kaya, ya, yang semua di sini itu, maka kita perlu untuk memperkuat pola pikir yang masih bayi itu, sehingga akhirnya nanti menjadi pola pikir yang kuat dan dominan. Nah, untuk itu tentunya kita perlu cari mentor, kemudian mencari lingkungan untuk melatih tindakan kita, melatih kebiasaan kita, dan melatih karakter kita yang sesuai dengan pola pikir kaya yang baru terbentuk, ya. Dan itu tidak mudah, Bapak Ibu, ya. Dan akhirnya ya nasib kita akan berubah sesuai dengan pola pikir kita. Oke, Bapak Ibu, sebagai penutup, ya, atau kesimpulan lah, ya. Yang pertama, setiap orang di dunia ini berhak untuk menjadi kaya, berhak untuk bahagia, berhak untuk bebas merdeka. Kalau sekarang ini Anda tidak kaya, itu karena kita lahir dan besar di lingkungan tidak kaya. Jadi kalau ingin kaya, ya carilah mentor dan lingkungan yang tepat. Dahulu harus merantau, kalau sekarang tidak perlu, gitu, ya. Dan Robert T. Kiyosaki mengatakan, kalau Anda sudah mendapatkan lingkungan yang tepat, apapun yang terjadi, bertahanlah di lingkungan itu sedikitnya 5 tahun, Ibu.
gitu ya. Jangan sampai 2 tahun sudah rontok dan lain-lain. Oke, saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kalau Anda ingin tahu lebih lanjut tentang bimbingan kami ya silakan menghubungi orang yang mengirimkan video ini. Oke, saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat membuat keputusan yang terbaik bagi Anda dan keluarga Anda ya. Salam sukses dari saya Sigit Setiawadi.